Sinar matahari masuk melalui gorden yang terbuka. Entah siapa yang membukanya, tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti Eliana terbangun dengan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Tingisan terdengar, tanda merah kebiruan terdapat di bagian depan dadanya. Eliana melihat ke belakang. Mungkin saja pria yang baru tidur dengannya masih tidur, namun sayangnya sudah tidak ada. Dia sendirian di kamar itu. Tidak ada siapapun. Eliana berusaha untuk bangun sambil menahan sakit di sela kedua paha. Perih masih bisa dirasakannya. Pria itu tidak bersikap lembut sama sekali, padahal itu adalah pengalaman pertamanya, dan pengalaman pertama yang menyakitkan itu tidak akan dilupakan. Tangannya meraba ranjang, di mana bercak darah terdapat di sana. Kotor, dia merasa tubuhnya sudah kotor, bahkan dia tidak tahu rupa pria yang sudah tidur dengannya. Apakah rupanya jelek ataukah tampan? Eliana memeluk dirinya. Dia merasa tidak jauh berbeda dengan seorang jalang yang menjual dirinya. Apa yang dilakukan sepadan? Dia bertanya dalam hati. Diharap sepadan, sebaiknya dia tidak menyesal, apalagi dia yang memutuskan tanpa ada yang memaksa. Lebih baik dia segera membersihkan diri dan pergi dari sana. Dia harus pergi ke rumah sakit dan pergi bekerja. Sambil menahan rasa perih, Eliana beringsut kondisi ranjang. Malam pertama yang akan didapatkan akan diingat seumur hidup. Eliana hendak mengambil gaun tipis yang dikenakan semalam di atas lantai, namun perhatian tertuju pada selembar cek yang di atas meja. Eliana mengambil cek itu, senyum menghiasi wajah. Jumlah yang cukup besar, dia bisa mencicil biaya rumah sakit ibunya dengan cek yang didapatkan. Dia jadi ingin tahu, apa dia akan mendapatkan selembar cek setiap kali dia sudah melayani pria itu. Semoga saja. Dengan begini, biaya rumah sakit ibunya dapat dilunasi sebelum 1 minggu. Sekarang dia merasa pengorbanan tidaklah sia-sia meskipun sakit akibat percintaan liar pria itu masih bisa dirasakan. Ibunya pasti senang. Sebaiknya dia segera bergegas, cek yang didapatkan disimpan ke dalam tas. Eliana melangkah menuju kamar mandi sambil meringis. Sial, seberapa besar milik dia itu sampai membuatnya kesakitan. Sekalipun dia ingin tahu, tapi sayangnya dia tidak bisa melihatnya. Saat Eliana keluar dari kamar mandi, Eliana mendapati pakaian di atas ranjang. Apa itu untuknya? Dia rasa demikian. Jadi Eliana menggunakannya tanpa ragu. Seorang wanita tua sudah menyambutnya. Wanita itu tersenyum melihat Eliana yang menuruni anak tangga dan terlihat cantik, menggunakan pakaian yang memang disediakan untuknya. Morning, sapa Eliana dengan wajah tersipu. Kau terlihat cantik, Nona, puji wanita tua tersebut. Thanks, aku sudah harus pergi, Nyonya. Panggil aku Greta. Aku sudah buat sarapan. Tuan muda berkata, kau harus sarapan terlebih dahulu sebelum pergi. Oh, Eliana tampak bingung. Baju disediakan, sarapan pun disediakan. Dia merasa pria itu tidaklah jahat. Sebaiknya dia tidak banyak berpikir karena mereka hanya 2 orang yang asing. Eliana mengikuti langkah Greta menuju dapur. Sarapan memang sudah terhidang di atas meja, namun dia harus menikmati sarapan itu sendirian. Entah kenapa dia jadi membayangkan sosok pemuda tampan sedang duduk di hadapannya dan makan dengannya. Apa yang kau inginkan untuk makan malam, Nona? Tanya Greta. Eliana tersenyum. Dia hampir lupa jika dia harus kembali lagi nanti malam untuk menjalankan tugasnya sampai dia hamil. Selama menjalankan tugas, dia harap dia bisa menahan diri untuk tidak mencari tahu siapa pria yang sudah menghabiskan malam bersamanya. Katakan saja, apa makanan yang Nona mau? Aku akan menyiapkannya, ucap Greta. Terima kasih, Greta. Makanan apa saja yang kau sajikan akan kumakan, jawabnya sambil tersenyum. Jika begitu, aku akan menyiapkan makanan bergizi untukmu agar kau cepat hamil. Eliana mengangguk. Ya, itu jauh lebih baik. Semoga dia cepat hamil agar tugas yang sedang dia jalani cepat selesai. Setelah menghabiskan sarapannya, Eliana pamit pergi. Greta mengantar sampai depan pintu. Sebuah mobil yang akan mengantarnya ke rumah sakit sudah disiapkan.
Tidak buruk, setidaknya dia diperlakukan dengan baik. Greta masuk ke dalam kamar untuk membersihkan ranjang. Kepalanya menggeleng ketika melihat bercak darah di spray yang putih. Gadis cantik yang baik, entah apa yang membuatnya melakukan hal itu. Eliana melihat Jack yang didapat sepanjang jalan menuju rumah sakit. Dia seperti tidak percaya. Eliana mampir sebentar untuk membeli buah dan juga bunga kesukaan ibunya. Masalah sudah terpecahkan, walau dia harus berkorban dan dia tidak menyesal. Biaya rumah sakit yang membengkak dibayar menggunakan cek itu, walau hanya beberapa persen, namun sudah sedikit mengurangi jumlahnya. Setelah membayar, Eliana bergegas menuju ruangan ibunya dan memperlihatkan wajah ceria. Ibunya sampai heran, karena Eliana tidak pernah menunjukkan wajah ceria seperti itu. Apa yang membuatmu begitu senang, Eliana? Aku sudah mendapatkan pinjaman uang, Mom, dustanya. Benarkah? Untuk kesekian kalinya ibunya tak percaya, karena dia tahu tidak mudah meminjam uang dengan jumlah begitu banyak. Tentu saja, semua biaya rumah sakit akan segera lunas, jawab Eliana segera memberikan bunga yang dia beli saat di jalan. Ini untuk Mommy, ucapnya. Ibunya mengambil bunga itu, dia masih curiga dan tidak percaya apalagi pakaian yang sedang digunakan oleh Eliana terlihat mahal. Eliana, kau tidak minjam dari rentenir bukan? Sungguh dia takut putrinya melakukan hal itu. Selain meminjam uang dengan rentenir, dari mana lagi putrinya bisa mendapatkan uang yang begitu banyak, jumlahnya dalam waktu singkat. Dia harap tidak, karena minjam dengan rentenir bukanlah solusi terbaik untuk keluar dari masalah yang sedang mereka hadapi saat ini. Tidak, Mom, aku tidak melakukan hal itu. Rentenir bodoh mana yang meminjamkan uang padaku? Kita tidak memiliki apapun. Bahkan rumah yang aku tempati hanya rumah sewa. Tidak akan ada rentenir yang memiliki nyali untuk meminjamkan uang padaku. Lalu, kau dapat uang dari mana, Eliana? Ayahmu saja tidak peduli. Sudah kukatakan, aku minjam dari bosku. Aku sudah mengambil pekerjaan tambahan. Jadi Mommy tidak perlu khawatir. Gaji yang kudapat akan dipotong untuk melunasi hutangku, dustanya. Eliana berharap ibunya percaya agar ibunya tidak bertanya lagi dari mana dia bisa mendapatkan uang untuk melunasi biaya rumah sakit dengan jumlah fantastis itu. Baiklah, Mommy tidak mau kau minjam uang dengan rentenir karena Mommy tidak mau kau terlibat masalah dengan mereka, ucap ibunya. Mommy tidak perlu khawatir, aku tidak mungkin melakukannya. Eliana membawa buah yang dia bawa untuk dipotong. Dia bergegas agar ibunya tidak tahu kebohongan yang sedang dia ucapkan. Saat ibunya tahu dia menjual diri untuk mendapatkan biaya rumah sakit, apakah ibunya akan kecewa? Sebaiknya ibunya tidak tahu dan semoga saja tidak tahu. Dia akan menutup rahasia itu dengan rapat sampai perannya selesai. Eliana kembali menghampiri ibunya dengan buah yang sudah dia potong. Melihat senyuman ibunya, dia benar-benar tidak menyesali apa yang dilakukan, namun banyak rintangan yang harus dilakukan selama menjadi wanita bayaran, dan tentunya rintangan itu tidaklah mudah. 5. Pelanggaran pertama. Sebelum pergi bekerja, Eliana membersihkan tubuh ibunya terlebih dahulu dan membantu ibunya mengenakan pakaian bersih terlebih dahulu. Walau ada perawat yang akan melakukannya, namun dia ingin melakukan untuk ibunya. Eliana memang selalu melakukannya sebelum dia pergi bekerja. Sebisa mungkin dia harus bisa menghabiskan waktu dengan ibunya karena dia tahu waktu kebersamaan mereka sudah tidak akan lama lagi. Dokter sudah mengatakan jika ibunya tidak akan sembuh dari kanker stadium akhir yang menggerogoti rahim ibunya. Walau Eliana tidak tahu ada harapan lagi untuk ibunya, tapi dia tetap berjuang untuk ibunya. Bagaimanapun, dia tetap ingin memberikan yang terbaik untuk ibunya sampai ibunya tiada. Anna Bowie tersenyum saat putrinya memakaikan baju. Jika dia tidak memiliki Eliana, entah apa yang akan terjadi padanya saat ini. Beruntungnya dia memiliki putri yang begitu peduli dan menyayanginya sehingga ada yang memperhatikan dirinya. Namun, dia tidak pernah tahu apa yang putrinya lakukan demi dirinya. Jam berapa kau akan kembali, Eliana? Tanya ibunya. Mungkin pagi.
Eliana tampak gugup karena dia harus pergi lagi untuk menjalankan tugas keduanya. Jangan terlalu banyak bekerja, kau butuh istirahat, ucap ibunya. Mami tidak perlu khawatir, aku sudah beristirahat sebelum kembali. Jika begitu, katakan pada Mami, pekerjaan apa yang kau ambil? Ibunya hanya ingin tahu apa yang putrinya kerjakan, namun pertanyaan itu terdengar begitu menakutkan bagi Eliana. Sehingga dia tidak berani menjawab karena dia tahu, lagi-lagi dia harus menipu ibunya. Entah sampai kapan dia harus menipu ibunya, dia tidak tahu. Eliana, kenapa kau tidak menjawab? Kau tidak melakukan pekerjaan kotor untuk mendapatkan biaya pengobatan Mami, bukan? Tanya ibunya curiga. Tidak, tentu saja tidak, Mom. Aku kerja di bar, menjadi seorang waiters jadi Mami. Tidak perlu khawatir. Aku tidak melakukan pekerjaan kotor seperti yang Mami khawatirkan, ucapnya. Namun apa yang dia lakukan saat ini tidak juga berbeda dengan apa yang ibunya ucapkan. Mami senang mendengarnya, sayang. Jangan sampai kau melakukan hal itu karena Mami tidak akan suka dan Mami tidak akan pernah maafkan dirimu. Perkataan yang dikatakan oleh ibunya bagai sebuah tamparan keras bagi Eliana. Eliana berusaha menahan air mata. Ternyata apa yang dilakukan tidak disukai oleh ibunya. Apa dia sudah salah mengambil keputusan? Tidak, dia rasa tidak. Dia tidak salah mengambil keputusan karena dia tidak akan sanggup. Ibunya diusir dari rumah sakit, lalu berbaring di rumah tanpa adanya perawatan dari medis. Ibunya akan cepat meninggalkan dirinya jika dia tidak melakukan apapun. Aku sudah harus pergi, Mom, ucap Eliana setelah selesai membantu ibunya membersihkan diri dan setelah ibunya berbaring. Berhati-hatilah, sayang, Mami akan menunggu kembali, ucap ibunya. Aku akan bawakan makanan kesukaan Mami besok. Eliana memberikan ciuman di dahi ibunya, dan setelah itu dia pergi sambil tersenyum. Namun senyuman itu tidak lama. Air mata yang dia tahan tumpah saat dia di luar. Eliana melangkah pergi dengan air mata mengalir. Seperti yang ibunya katakan, dia kotor, benar-benar kotor. Dia menjual diri walaupun dia hanya melayani satu pria saja. Ucapan yang diucapkan oleh ibunya benar-benar sudah membuatnya sedih. Padahal ibunya tak bermaksud menyinggung perasaannya. Langkah Eliana terhenti. Eliana berjongkok di lantai dan menangis sambil menutup wajahnya menggunakan lengan. Kenapa terasa menyakitkan? I'm sorry, Mom. Hanya itu yang bisa diucapkan. Dia harus menutup rahasia itu dengan rapat. Ibunya tidak boleh mengetahui apa yang dilakukan. Kau pasti bisa, Eliana, ucapnya pada diri sendiri. Eliana beranjak seraya menghapus air matanya dengan kasar. Dia pasti bisa. Dia sudah melakukannya, jadi dia tidak boleh menyerah. Lagi pula ada kontrak, tidak selamanya dia akan berbuat seperti itu. Eliana kembali melangkah, sudah saatnya pergi bekerja. Dia tidak boleh terlambat, apalagi restoran akan ramai saat dia makan siang. Eliana tiba di restoran. Dia tidak tahu jika Ray sudah mengutus 2 orang untuk mengawasi dirinya. Dia harus ingat dengan perjanjian yang telah ia tantangani rapi, tapi sampai sekarang Eliana belum mempelajari isinya, dan apa saja yang boleh dilakukan, dan apa saja yang tidak boleh dilakukan, juga apa saja yang akan terjadi setelah dia hamil nanti. Kedua anak buah Ray terus mengawasi. Tatapan mata mereka tidak lepas dari Eliana, bahkan sampai Eliana beristirahat setelah jam makan siang usai, dan pengunjung sudah tidak terlalu ramai. Seorang rekan pria pun menghampiri hanya untuk memberikan minuman padanya. Minuman untukmu, minuman diletakkan di atas meja. Sungguh tanpa ada maksud apapun, namun anak buah yang diutus Ray sudah memberikan laporan pada Ray. Terima kasih, Eliana tersenyum. Sang rekan pun duduk sebentar untuk berbincang dengannya. Bagaimana kabar ibumu? Baik-baik saja, terima kasih. Jika ada waktu, aku akan pergi mengunjungi ibumu dengan yang lain. Terima kasih, aku menantikannya. Eliana masih tersenyum, dan senyum itu sirna saat dia melihat Ray menghubunginya. Eliana berlalu pergi untuk menjawab panggilan dari Ray. Dia takut ada yang mendengar pembicaraannya dengan Ray. Ada apa, Ray?
Dora, kau melanggar surat kontrak, ucap Ray. Apa maksudmu? Tanya Eliana tak mengerti. Selama menjadi wanita bayaran tuan muda, kau dilarang untuk bicara dengan pria manapun, dan kau baru saja melanggar. Perjanjian akan batal dan Nona Eliana harus membayar penalti. Apa? Eliana terkejut. Dia tidak ingat ada perjanjian seperti itu. Aku akan benar-benar untuk membatalkan perjanjian tersebut. Apa? Jangan, Ray. Tolong jangan lakukan. Aku tidak tahu ada perjanjian seperti itu. Jadi tolong jangan lakukan. Pinta Eliana mohon. Seharusnya kau mematuhi setiap perjanjian yang ada, ucap Ray. Aku belum pelajarinya. Aku sungguh-sungguh tidak tahu. Tolong, jangan batalkan perjanjian ini. Aku mohon kemurahan hatimu. Dia masih mohon, bagaimanapun perjanjian itu tidak boleh batal, karena dia yang akan rugi dan lagi, biaya rumah sakit belum tuntas. Please, Ray, aku mohon, jangan batalkan perjanjiannya. Aku bersedia melakukan apapun, tapi jangan dibatalkan. Pinta Eliana. Air matanya tumpah. Dia sungguh tidak tahu jika dia tidak boleh berbicara dengan pria manapun selama dia berperan sebagai wanita bayaran. Apa Nona Eliana berjanji tidak akan mengulangi lagi? Tanya Ray. Dia jadi iba dengan gadis itu. Lagi pula Morgan belum tahu, jadi akan dia bantu untuk menutupinya. Aku berjanji, aku tidak akan mengulangi lagi. Aku juga akan pelajari isi kontrak itu dengan baik. Aku mohon, jangan batalkan perjanjiannya. Baiklah, tapi aku harap Nona tidak mengulanginya lagi, karena tidak ada lagi lain kali. Ancam Ray. Dia harap gadis itu pintar. Aku berjanji, aku berjanji. Air mata Eliana tumpah. Sungguh dia tidak ingin, tapi semua sudah terjadi. Jadi begitu sebagai hukuman, Nona Eliana harus membersihkan seluruh rumah itu. Aku akan menghubungi Greta nanti. Lakukan tugas itu dengan baik dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Aku tidak akan mengulanginya. Terima kasih, kau sudah berbaik hati padaku. Air matanya mengalir semakin deras. Apakah dia akan sanggup dengan peraturan yang ada? Sebaiknya dia mempelajari semua isi perjanjian itu agar dia tidak melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Karena dia tidak mau perjanjian yang sudah ada menjadi batal sehingga dia rugi.